Kehadiran Imam Mahdi, sosok misterius dalam Islam yang dipercayai akan muncul menjelang kiamat, selalu menjadi topik perdebatan dan spekulasi di kalangan para ulama dan umat muslim. Salah satu nama yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah Muhammad Qasim, warga negara Pakistan, lahir di Lahore 5 Juli 1976. Nama Muhammad Qasim viral setelah mimpi-mimpinya banyak beredar oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit, Muhammad Qasim pria asal Pakistan ini digadang sebagai Imam Mahdi yang akan muncul menjelang kiamat. Apakah Muhammad Qasim benar-benar Imam Mahdi? Kemarin ini ada yang agak heboh ya, bahwa Imam Mahdi itu sudah ada di Pakistan. Itu termasuk heboh. Siapa namanya Muhammad apa? Aduh, rame juga tuh. Iya, dia Muhammad Qasim. Saudaraku, bukan. Kenapa dikatakan bukan? Inilah kita dibimbing oleh Allah dan Rasulnya pakai Al-Quran dan hadis. Kata Rasul, aku tinggalkan pada kamu 2 pusaka. Bila kamu berpegang erat kepada kedua-duanya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Jadi utusan daripada Muhammad Qasim itu yang mengaku di Indonesia ini mereka yang pegang, mereka datang ke rumah kita, ke pesantren kita. Udah ketemu? Udah ngelobi kita, ngajak kita. Kami katakan, kita panduan kita Al-Quran, hadis. Jadi selama kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, apapun yang datang kemudian kita akan sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Maka menurut Al-Quran dan hadis, khususnya ada hadis Nabi, enggak memenuhi syarat. Apa tuh? Muhammad Qasim ini sebagai Al-Mahdi. Di part mananya enggak? Banyak, sangat banyak. Mulai dari bentuk fisiknya, umurnya, semacamnya. Banyak sekali nggak ada kesesuaian. Lagi pula Al-Mahdi ini nanti kemunculannya dari Madinah Al-Munawwarah. Lah ini dari Pakistan. Ya. Imam Mahdi itu munculnya di usia 40-an. Lah ini sudah lewat 50. Jadi sangat nggak cocok ya. Banyak sekali ketidakcocokan. Wajahnya, fisiknya, semacamnya nggak cocok. Imam Mahdi itu keren. Ya, dadanya bidang, bulu dadanya halus, ya, kemudian pinggangnya ramping, perutnya six ya. Bagus banget gitu. Kalau itu gendut, masa Imam Mahdinya kayak gitu? Ya, jadi nggak cocok. Oleh karena itu kita katakan, bukan. Imam Mahdi yang satu ngomong gitu kan lucu juga. Masa Imam Mahdi kayak gitu? Jadi misalnya bukan bagaimana gini, maksudnya kita profil kita Imam Mahdi sosok hero terakhir gitu. Harus ideal kan? Memang hidungnya keren, alisnya, semuanya indah. Kalau kita melihat dia, seperti nggak mau kita memalingkan wajah kita. Cakep orangnya, ya. Rambutnya ikal, warna kulitnya memang warna kulit kita. Agak hitam-hitaman kata Rasulullah. Bibirnya atas yang bawah itu sama tebalnya. Pokoknya ada. Bahkan cara ngomongnya pun Nabi rinci. Kemunculannya kata Rasulullah. Nah ini kemunculan yang paling penting. Itu dalam ceramah-ceramah kita, nanti silahkan saksikan di roadshow dakwah kami seputar Jabodetabek dalam 1 minggu ke depan. Ini akan kita rinci ya tentang masalah rute perjalanan akhir zaman ini, ya, tentang terkhusus dari Palestina ini. Insya Allah siapa yang ada di beberapa titik pengajian kita silahkan merapat ya. Jadi ciri khas kemunculan Al-Mahdi itu satu, ciri khasnya Arab Saudi, penguasa Mekah Madinah ini akan kacau dulu dengan perebutan kekuasaan. Sekarang kan belum, berarti belum tuh. Yang kedua, di tengah-tengah itu nanti akan dibunuh seorang lelaki. Yang lelaki ini membuat kematiannya dengan cara dibunuh, membuat orang beriman seluruh dunia marah. Dan seluruh malaikat di langit pun marah. Ini hadisnya juga sahih, ya. Malaikat di langit marah, orang beriman sedunia marah. Berarti laki-laki ini harus famous, harus terkenal nih. Terkenal dan saleh. Dicintai, terkenal dan dicintai. Dan dia matinya dibunuh. Sedang marah-marah itu terdengarlah berita seorang lelaki dibaiat di depan Ka'bah. Itulah Al-Mahdi. Jadi ibaratnya hiburan dari kemarahan ini adalah Al-Mahdi muncul. Ini siapa? Itu yang kita nggak tahu. Makanya kita tidak boleh menebak ini siapa orangnya. Walaupun boleh-boleh saja kita coba-coba, tapi nggak boleh memastikan ya. Kalau kami dulu pernah mencoba menebak-nebak, tetapi sekali lagi ini bukan. Serahkan yang pasti kepada Allah. Siapa yang kita tebak-tebak, ya sah-sah saja. Syaratnya orang beriman, terkenal, bermanfaat untuk Islam, orang beriman mencintainya. Yang kami pernah urut nama-nama mereka, dan bisa jadi bukan mereka ini. Di antaranya adalah Zakir Naik. Zakir Naik, siapa orang sedunia nggak kenal dengan dia? Kemudian berikutnya Recep Tayyip Erdogan, ya. Kemudian Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia yang kemarin ada di Qatar dan sekarang sudah meninggal ya, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian bahkan
ini sendiri, Raja Salman sendiri. Raja Salman sendiri sangat mencintai ulama, beda habis dengan anaknya, beda. Kemudian juga Habib Rizik Syihab, karena dia karakter yang dunia menjadi ilham. Beliau ini inspirasi dan ilham kebangkitan Islam seluruh dunia adalah Habib Rizik. Sehingga Man of the Year itu di 2016 kan beliau namanya melejit nomor 1 di dunia. Jadi beliau ini adalah tokoh-tokoh yang ditargetkan kematiannya. Ada lagi beberapa nama yang lain, tapi sekali lagi kita tidak boleh memastikan. Ya, menebak sih sah-sah saja. Maksudnya nggak boleh memastikan. Bisa jadi bukan itu. Tapi yang jelas orang ini sudah dikenal oleh orang Islam, orang beriman seluruh dunia, dan ada di hati orang beriman. Mungkin karena jasanya besar untuk Islam atau apa ya. Tapi dia matinya dengan cara dibunuh, dan ini menunjukkan marahnya orang beriman seluruh dunia. Bahkan malaikat di langit pun marah. Lalu Allah hibur orang beriman ini dengan terbaiatnya Imam Mahdi. Disitulah orang beriman berlomba-lomba ingin berbaiat kepada Imam Mahdi. Jadi kalau sebelum itu ada, maka tidak ada Imam Mahdi. Berarti ada kemungkinan calon Imam Mahdi ini sudah hidup? Dengan izin Allah. Di dalam kajian kita, kita meyakini dia sudah ada saat ini. Tapi yang mana orangnya kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Jadi kita tidak boleh memastikan. Kita tidak. Tapi cuma mempelajari pola. Kita mempelajari tanda-tanda aja. Ketika Nabi menyebutkan tanda-tanda, itu tugas kita apa? Mempelajari sesuai nggak? Iya, gitu. Benar. Ini sesuai dengan nubuahnya nggak ya? Nubuah. Jadi begitu juga kalau Nabi mengatakan Al-Mahdi itu muncul di musim Arab sudah bersalju. Sekarang sudah. Arab sudah bersalju. Arab sudah jadi jahiliyah. Arab sudah apa? Tinggal kita menunggu ini. Mereka saling berlomba memperbuatkan kekuasaan. Yang sekarang belum. Nah, ini yang perlu menjadi kunci. Lalu meninggalnya seorang laki-laki tadi. Dan ada seorang laki-laki dari Madinah diburu dan dikejar oleh pasukan infanteri dari Damaskus, Suriah. Sejumlah 300 orang. Pasukan ini masuk ke Madinah, mengobrak-abrik kota Madinah dan memaksa penduduk. Katakan di mana orang ini, yang fotonya ini, ibaratnya begitu kan? Buronan dia. Ternyata laki-laki inilah Al-Mahdi yang akan dibunuh oleh 300 orang ini. Orang luar juga sudah mempelajari. Orang luar mempelajari laki-laki ini positif dia di Madinah. Maka dikejar ke sana, ternyata seperti Nabi Musa, dia udah lari duluan meninggalkan Madinah menuju Mekah. Yang mengejar masuk ke Madinah. Nah, dia paksa orang-orang yang ada ulama-ulamanya dipaksa. Katakan, di mana laki-laki ini? Terakhir karena nggak mampu disiksa, ada yang berani ngomong. Dia sudah duluan ke Mekah. 300 orang ini mengejar ke Mekah. Pasukan darat ini mengejar. Saat mereka sampai di Al-Baida, kata Nabi. Al-Baida itu sebuah kota kecil, perbatasan istilahnya dari Mekah ke Madinah. Situ mereka tenggelam. Kotanya itu gempa, lalu terbelah, lalu seluruh rumah-rumah dan gedung-gedung, seluruh kantor-kantor masuk ke dalam bumi. Dan yang mengejar ini, dari 300 orang, 299 masuk ke dalam. Satu yang Allah biarkan hidup dan selamat, dan satunya mengabarkan kami tenggelam di Al-Baida. Dengan cepat menjadi berita dunia. Maka tahulah ulama-ulamanya di Mekah, yang dikejar inilah Al-Mahdi. Karena itu syaratnya. Maka dengan cepat ulama mengepung Masjidil Haram. Ya, dengan cepat para pemuda-pemuda yang sudah sangat yakin ini saja Al-Mahdi datang, ya, maka dikepung al Masjidil Haram, dilihat dulu ada nggak di antara yang tawaf, karena dalam hadisnya dia ditemukan dalam keadaan tawaf. Nah, syarat masuk Mekah itu apa? Adabnya masuk Mekah itu tawaf dulu kan, mengelilingi Masjidil Haram. Nah, ada laki-laki yang menundukkan wajah, yang mencoba untuk bersembunyi, tapi tetap tawaf. Adab masuk Makkah itu kan tawaf dulu. Jadi dia tawaf, diperhatikan oleh para ulama. Ini dia ciri-cirinya, mulai dari fisiknya, ya, ketinggiannya, kulitnya, kan nggak bisa didustakan itu. Orang waktu tawaf kan nggak boleh pakai tutup kepala. Ya ibaratnya kebuka kan, akhirnya ditangkap dia. Siapa nama kamu? Nah, begitu ceritanya. Ya, karena dia orang jujur, dia nggak mau bohong. Nama saya adalah Fulfulullah. Kamu dari keturunan anu kan, kamulah calon Al-Mahdi yang akan kami nanti-nanti. Dan dia mencoba memberontak. Kalian salah orang, carilah orang lain. Kebetulan saya mirip dengan dia. Tidak bisa, ya. Kemudian ditelusuri lagi, dia nggak pernah bohong. Akhirnya dipaksa dia mau dibaiat. Dipaksa. Dibaiat, maksudnya dipaksa, bukan dia yang kepingin gitu ya. Nah, kalau yang ada sekarang kan akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi, ya kan, berbaiatlah padaku, sekian bayarnya. Bukan kayak misalnya pemilihan pilkada gitu kan, pilihlah saya gitu. Pilihlah saya, ya. Ini malah nggak mau. Malah nggak mau. Tanggung jawab gitu. Ya, begitu. Jadi ketika diancam oleh para ulama, jika engkau tidak mau kami baiat, jika engkau tidak menerima baiat kami, kau yang akan pikul dosa semua penjahat sebumi ini. Karena semua orang Islam dan orang-orang yang tidak berdosa dizalimi,
menurut hadis-hadis Nabi, melalui engkaulah Allah akan angkat semuanya. Bila engkau tak berkenan kami baiat, ya, tidak berkenan menerima baiat dari kami, maka engkau tanggung dosa mereka semua. Lalu apa kata sosok ini? Kalau begitu berilah saya waktu 1 malam ini. Saya akan bermunajat dengan Allah, istikharah, dia nangis, berdoa sepanjang malam. Lalu kata Rasulullah, fa aslahahullahu fi lailah. Dalam 1 malam itu Allah upgrade dia menjadi seseorang yang diberi kemampuan semuanya. Dari nggak ngerti politik, Allah mampukan dia semua. Dari nggak mampu memimpin perang, Allah mampukan dia semua. Dari nggak mampu menyelesaikan masalah ekonomi, Allah ahlikan dia. Bagi Allah kun fayakun aja itu kan. Dalam 1 malam Allah upgrade dia. Kayak Nabi Musa, dalam 1 malam saja Allah angkat jadi nabi dan Allah berikan dia segala kemampuan. Ya kan? Bagi Allah kun fayakun aja. Maka besok pagi selepas sholat sunat syuruk, Al-Mahdi berkata, saya siap. Artinya untuk dibaiat dan menjadi pemimpin. Dibaiat dia. Begitu kisahnya. Masya Allah. Kayak denger cerita nih, kayak denger film nih, Masya Allah, luar biasa.